Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ibrahim dari kelas A2 BK 2018. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai artikel yang sudah saya buat yang berjudul peran guru BK dalam melaksanakan layanan kesulitan belajar di masa pandemi pada siswa SMA. Nah, penelitian ini tuh sebetulnya bertujuan untuk mengetahui gambaran yang terjadi saat seorang konselor melakukan layanan mengenai kesulitan belajar. Nah, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengambilan datanya menggunakan studi literatur. Teman-teman, jika kita berbicara tentang belajar, maka dengan hal tersebut kita akan tertuju kepada kegiatan sehari-hari yang baru ataupun sudah lama kita temui dan kita dihadapkan pada keadaan di mana kita diharuskan untuk dapat memahami dan mengerjakan hal tersebut dengan sebaik mungkin yang kita bisa sehingga saat kita dihadapkan dengan kegiatan tersebut lagi kita dapat menyelesaikan hal tersebut dengan lebih baik dari sebelumnya serta dapat memberikan dampak baik kepada diri kita. Dalam kegiatan belajar, siswa sering kali terjadi ataupun mengalami yang namanya kesulitan pembelajaran yang disebabkan oleh banyak sekali istilah yang merujuk kepada kesulitan belajar. Di antaranya learning difficulties, kemudian ada learning disability, kemudian ada learning problem, dan kemudian ada specific learning disabilities. Nah, peran guru BK dalam pelaksanaan utama yang mengkoordinir seluruh kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya yang dihadapi untuk menjadi pribadi yang baik serta mandiri dapat melaksanakan peran yang harus diemban di sini. Peran guru BK sangatlah diperlukan sehingga belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebetulnya teman-teman, ketika kita membicarakan kesulitan belajar di era pandemi ini ada sebuah kebiasaan baru yang sebetulnya sangat buruk, yaitu banyaknya siswa yang mengalami kesulitan belajar ataupun pembelajaran di era pandemi. Alasannya karena bosannya siswa dalam pembelajaran online ataupun jenuhnya siswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya, tetapi dia tidak dapat memahami mengenai materi tersebut. Nah, di sini sebetulnya guru BK mempunyai peranan yang sangat penting. Nah, kita langsung saja ke materinya ya teman-teman. Yang pertama ada peranan guru bimbingan dan konseling terhadap pelaksanaan bimbingan belajar. Nah, di sini sebetulnya teman-teman, guru BK mempunyai peranannya tersendiri dalam melaksanakan bimbingan belajar. Nah, perannya itu diantaranya yaitu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling, kemudian merencanakan program bimbingan dan konseling, kemudian ada melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling, kemudian ada melaksanakan segenap program satuan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, kemudian ada menilai program dan hasil pelaksanaan satuan layanan bimbingan kegiatan pendukung bimbingan konseling, kemudian ada juga mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan yang dilakukannya. Kemudian yang terakhir ada mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan bimbingan konseling secara menyeluruh kepada koordinator bimbingan dan konseling serta kepala sekolah. Nah, seperti itu teman-teman peran guru BK dalam melaksanakan bimbingan di sekolah. Kemudian ada juga peran guru BK dalam pelaksanaan layanan responsif teman-teman. Nah, menurut saya kita akan dihadapkan kemungkinannya menjadi 3 kemungkinan. Yang pertama, kita
guru konselor sebagai konseling direktif ataupun direktif konseling, yang artinya adalah dalam kegiatan konselor tersebut guru BK diposisikan sebagai orang yang dominan dalam melakukan konseling tersebut gitu. Nah, biasanya direktif konseling ini juga dilakukan oleh penganut teori behavioral counseling. Nah, ini tuh berpusat kepada konselingnya ya teman-teman. Yang kedua ada konseling non direktif atau non direktif konseling. Nah, yang ini itu kebalikan dari yang pertama teman-teman, yaitu yang sebelumnya itu konseling direktif, sedangkan ini adalah konseling non direktif atau non direktif konseling. Di sini siswa menjadi menjadi pusat dalam kegiatan konseling tersebut, dan konselor lebih pasif dibandingkan konseli. Nah, biasanya yang menggunakan teori ini tuh para client center teman-teman. Salah satu teori yang dapat kita terapkan itu client center. Nah, yang ketiga itu konseling elektif. Nah, konseling elektif ini menggabungkan kedua hal tersebut, yaitu elektif counseling. Nah, seperti itu teman-teman, peran guru BK dalam pelaksanaan layanan responsif. Kemudian yang ketiga ada peran serta pentingnya melakukan home visit oleh guru BK di kala pandemi. Nah, teman-teman, dalam melaksanakan bimbingan dan konseling, home visit mempunyai peranan tersendiri untuk kita dapat untuk mempermudah kita dalam melaksanakan layanan-layanan yang akan kita berikan untuk selanjutnya. Selain itu juga kita akan dapat mengetahui mengenai kebiasaan siswa tersebut di rumah, keadaan keluarganya bagaimana, keadaan lingkungannya, strata ekonominya, dan hal lain sebagainya, sehingga dalam melaksanakan pelayanan yang akan kita lakukan ke depannya kita akan semakin dipermudah. Nah, itu salah satu peran home visit ya teman-teman dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang terakhir, bisa juga guru BK memberikan motivasi. Di sini guru BK juga mempunyai peranan motivasi tersendiri teman-teman. Nah, dalam memberikan motivasinya tersebut juga ada berbagai macam cara, diantaranya membuat siswa memahami tentang pentingnya belajar dan tugas. Kemudian ada juga meningkatkan kemampuan siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga ada mengubah pola sistem belajar. Keempat ada menerapkan pola belajar. Kelima ada cara mengorganisir materi pelajaran dan cara menghadapi ujian. Kemudian ada mengembangkan gaya belajar, dan yang terakhir ada meningkatkan metakognitif siswa. Nah, sebetulnya ini tuh bukan hanya digunakan oleh guru BK kepada siswa yang bermasalah, tetapi juga digunakan oleh guru BK kepada siswa yang tidak bermasalah, agar siswa tersebut tidak mengalami kesulitan belajar seperti yang para orang-orang yang mengalami kesulitan belajar yang lainnya. Nah, teman-teman, sekian penjelasan tentang materi materi mengenai artikel saya yang dapat saya paparkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.